Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, selamat siang ya. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Hukum Lembaga Negara, program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas. Nah, minggu lalu kita udah bahas dari minggu awal ya tentang pengantar mata kuliah. Minggu lalu kita juga sudah bahas tentang konsep dari lembaga negara. Sekarang kita masuk sedikit tentang bentuk negara dan pemerintahan serta sistem pemerintahan. Nah, ini sebenarnya kan sudah ada di pertemuan hukum tata negara, di mata kuliah hukum tata negara subtopiknya. Cuman saya ulang kembali, anggap saja sebagai review dari pembelajaran sebelumnya, karena ini ada korelasinya dengan lembaga negara. Karena kita belajar lembaga negara kan lembaga negara Indonesia ya, fokusnya ke sana. Maka kita review sedikit dulu tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan. Baik, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, dalam kepustakaan ilmu politik itu dibedakan antara bentuk pemerintahan dan bentuk negara. Tetapi perbedaan ini memang sampai sekarang itu nggak pernah selesai ya. Kenapa? Karena ada yang menyamakan antara bentuk negara itu dengan bentuk pemerintahan. Beberapa pakar juga memiliki pendapat yang sama. Contohnya adalah Cronenberg dan Glogowski. Mereka lebih mengutamakan bentuk negara daripada bentuk pemerintahan. Sedangkan Gardner dan Gilchrist itu mengutamakan bentuk pemerintah daripada bentuk negara, dan menganggap apa yang dinamakan kegaduhan di dalam peristilahan tentang bentuk negara sesungguhnya dimaksudkan sebagai bentuk-bentuk pemerintahan, karena semua negara semuanya sama. MacIver juga mendukung dari pendapat Gardner dan Gilchrist ini bahwa sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala untuk mengadakan pengelompokan atau klasifikasi negara-negara yang didasarkan atas perbedaan dalam bentuk-bentuk pemerintahan negara. Beberapa perbedaan bentuk negara dari sudut pandang terhadap negara. Sudut pandang sosiologis ini adalah sudut pandang yang terjadi dalam fakta-fakta sosial atau yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa negara itu dipandang secara keseluruhan sebagai suatu bangunan negara dan bentuk negara. Iya kan ya? Karena memang dalam faktanya negara itu tidak bisa digambarkan dalam bentuk yang nyata. Artinya kalau kita gambarkan secara konkret, masing-masing negara itu kan bentuknya beda-beda dari segi panca indera kita. Nah, karenanya untuk membedakan negara itu tidak bisa hanya melalui panca indera. Oke, nah tapi dia dilihat dari bangunan keseluruhan. Artinya bagaimana sistem pemerintahannya, bentuk pemerintahannya, bentuk negaranya, nah gitulah kira-kira. Kemudian yang kedua itu dari sudut pandang yuridis atau sense struktur, itu adalah negara itu dipandang dari strukturnya atau isinya. Nah, isi dari negara itu maksud saya di sini adalah secara hukumnya. Nah, jadi secara hukum, bagaimana negara itu ada nggak diatur dalam konstitusi tertulisnya? Nah, itu adalah sudut pandang dari yuridis. Kita masuk kepada sistem pengklasifikasian negara. Ini MacIver berpendapat bahwa three parties classification of state disebut pula sistem tradisional klasifikasi, yaitu mempergunakan dasar atau kriteria suatu pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya memegang kekuasaan pemerintahan negara itu? Siapa yang memegangnya? Nah, terhadap hal ini, MacIver mengemukakan keberatan-keberatan atau kritikan yang dianggap sebagai kelemahan dari sistem tersebut, yaitu pemerintahan negara-negara yang bukan primitif, atau maksudnya adalah bukan negara kerajaan yang sifatnya absolut, itu selalu berada pada tangan ruling class atau kelas atau golongan yang memerintah. Artinya itu terjadi perputaran di sana ya. Masing-masing orang itu terjadi pergantian kepemimpinan. Nah, kalau kekuasaan tertinggi negara hanya dipegang oleh satu orang saja, maka sesungguhnya itu telah memuat bentuk-bentuk pemerintahan yang sangat berbeda.
Nah, sebab dapat meliputi monarki, kadang-kadang dapat juga menjadi diktator, ataupun lama-lama menjadi tirani. Nah, dalam klasifikasi negara itu tidak cukup kalau hanya mempergunakan satu kriteria saja. Nah, ini adalah pendapat dari McEvoy. Kemudian ada lagi sistem biparty classification of state, itu dasar atau kriterianya adalah alasan yang bersifat praktis, yaitu yang mempergunakan dasar hukum. Jadi penggolongan negara ini menghasilkan dua golongan besar, yaitu adalah demokrasi dan juga oligarki. Nah, menurut McIver perlu diketahui bahwa dalam proses perubahan politik pada setiap bentuk pemerintahan atau negara itu sering didapatkan ciri-ciri yang sesuai atau sama daripada beberapa bentuk negara. Nah, ini klasifikasi beberapa negara klasik, ada yang disebut dengan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, ini pengelompokan ini didasarkan pada pertama susunan pemerintahannya. Kemudian sifat pemerintahannya, apakah dia baik sifat pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum atau justru untuk kepentingan pemegang kekuasaan atau sekelompok orang saja. Nah, kemudian timbullah ekses yang menyatakan bahwa kalau awalnya dia monarki, lama-lama dia berubah menjadi tirani. Kalau awalnya aristokrasi, lama-lama dia berubah menjadi oligarki. Kalau awalnya demokrasi, akhirnya menjadi anarki. Nah, kenapa? Karena memang seperti itu, pemerintahan ini tidak ada yang abadi ya, dia akan selalu mengalami yang namanya adalah pergantian. Memang seperti itu pada faktanya. Nah, tokoh-tokoh yang mengklasifikasikan ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquinas. Oke, ini nggak saya jelaskan panjang lebar ya, karena kita sudah belajar di mata kuliah hukum tata negara ya. Kita masuk kepada bentuk negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan bentuk negara Indonesia? Kalau dari segi hukumnya, bahwa negara Indonesia itu kan ya karena konstitusi kita berubah-ubah seiring dengan berubah juga bentuk negaranya. Nah, jadi negara kita pernah menganut bentuk kesatuan berbentuk republik, itu saat kita memakai Undang-Undang Dasar 1945 atau masa-masa awal berdirinya negara kesatuan. Kemudian juga pernah memakai bentuk negara federasi atau federal. Ya, itu dari tanggal 7 Desember 1949 sampai 16 Agustus ini adalah pada saat kita memakai konstitusi RIS. Kemudian ketika konstitusi berganti lagi menjadi UUDS, kita kembali ke bentuk negara kesatuan ya. Kemudian berikutnya Dekret Presiden 5 Juli. Nah, kita kembali ke bentuk negara kesatuan. Sorry ya, ini yang UUDS ini kita bentuk negara kita pada saat ini itu masih federal, karena pada saat itu kita memakai yang namanya adalah bentuk negara kita. Jadi bentuk negara Indonesia itu bentuk negara itu selalu berubah seiring dengan berubahnya konstitusinya. Jadi kita pernah memakai beberapa konstitusi yang berbeda. Nah, tapi kita hanya memakai dua bentuk negara yang berbeda. Itu adalah pada saat konstitusi RIS, karena kita pernah menjadi negara federal pada saat itu ya. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita juga kembali memakai bentuk negaranya adalah kesatuan. Nah, bagaimana dengan sistem pemerintahan? Secara garis besar, sistem pemerintahan itu dibedakan atas dua. Ada yang disebut dengan parlementer dan presidensial. Nah, parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen itu memiliki peranan dalam pemerintahan. Artinya parlemen itu memiliki wewenang dalam pengangkatan Perdana Menteri serta dapat menjatuhkan pemerintah dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, jadi sistem parlementer itu dapat memiliki seorang presiden dan Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem presidensial, namun di dalam sistem parlemen ini ya, presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja. Artinya kepala negara itu dipegang oleh, bisa jadi itu presiden ataupun raja, cuman penyelenggaraan pemerintahan itu dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Nah, ini beberapa ciri-cirinya.
Ciri dari parlementer, raja atau ratu adalah kepala negara. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kemudian badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Kemudian dalam sistem dua partai yang menjadi Perdana Menteri adalah ketua partai yang menang dalam pemilu. Nah, dalam sistem banyak partai formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi karena memang harus mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari parlemen. Kemudian apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Nah, namun juga sistem pemerintahan parlementer ini punya kelebihannya sendiri. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan itu dapat ditangani secara cepat karena memang mudah terjadi penyesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutifnya. Kemudian garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan itu jelas. Bina akan lebih? Oke, terputus tadi ya. Nah, kemudian badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, kemudian eksekutif itu bertanggung jawab kepada legislatif. Yang kelima, dalam sistem dua partai yang menjadi Perdana Menteri adalah ketua partai yang menang pada pemilu. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet itu harus membentuk kabinet secara koalisi karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Ini dia garis tanggung kelebihan dari sistem parlementer. Yang pertama, pembuatan kebijakan itu dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutif. Kemudian yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan itu jelas. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Nah, kekurangannya, kedudukan badan eksekutif kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet itu dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kemudian kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kemudian yang ketiga, kabinet itu dapat mengendalikan parlemen. Dan yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Sekarang kita lihat sistem pemerintahan presidensial. Nah, itu adalah sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif atau kabinet itu tidak tergantung pada parlemen atau badan perwakilannya. Sebagai kepala eksekutif, presiden itu menunjuk pembantunya atau menterinya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan mereka bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian pembentukan kabinet tak perlu dukungan kepercayaan dari badan perwakilan, maka menteri-menteri tak bisa diberhentikan oleh badan perwakilan. Jadi yang bisa memberhentikan menteri itu dalam sistem presidensial hanya presiden. Kenapa? Karena dalam sistem presidensial itu pengangkatan atau pemberhentian menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kemudian ciri pemerintahan presidensial, penyelenggara negara berada di tangan presiden. Jadi kepala negaranya tidak hanya sebagai kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan. Yang kedua, kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Ini maksudnya adalah Dewan Menteri atau Menteri-Menteri Presiden. Dan yang ketiga, presiden itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, yang keempat, presiden tidak dapat mengubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Nah, parlementer pun memiliki kekuatan yang juga sama. Parlemen pun juga memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan presiden. Artinya parlemen pun juga tidak bisa mengubarkan presiden. Nah, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung dari parlemen. Oke, apa kelebihannya?
badan eksekutif itu lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung kepada parlemen. Jadi lebih stabil posisinya dibandingkan dengan sistem parlementer. Kemudian yang kedua, masa jabatan badan eksekutif itu lebih jelas dan jangka waktunya tertentu. Kemudian penyusunan program kerjanya mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Dan yang keempat, legislatif bukan tempat untuk mengkader, ya, bukan untuk mengkader jabatan-jabatan eksekutif, karena juga bisa diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen. Ya. Kemudian kekurangannya adalah kekuasaan eksekutif itu di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan absolut. Kemudian yang kedua, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Kemudian yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Nah, kenapa sistem pertanggungjawabannya kurang jelas? Karena di sini kan ada ya laporan pertanggungjawaban presiden ya, disampaikan kepada MPR. Nah, sedangkan sebenarnya kan presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Tetapi presiden juga tetap menyampaikan ya di satu sisi. Makanya bisa dikatakan bahwa sistem pertanggungjawabannya adalah kurang jelas. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, yang pertama, sistem pemerintahan negara Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Yang kedua, itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang sesudah diamandemen. Kita lihat dulu yang sebelum diamandemen ya. Nah, Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Masih ingat apa yang dimaksud dengan Rechtsstaat? Rechtsstaat itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukumnya itu adalah hukum yang dikodifikasikan atau hukum yang dibukukan atau diundangkan. Kemudian yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negaranya itu tidak terbatas. Nah, berdasarkan tujuh kunci pokok itu memang sistem pemerintahan Indonesia itu adalah pemerintahan presidensial. Nah, itu dalam undang-undangnya. Nah, tapi dalam realitanya kita bisa dikatakan adalah kita ini juga tidak murni presidensial. Kenapa? Karena pada fakta dan realitanya kita mengambil sebagian mekanisme atau cara yang dipakai oleh sistem pemerintahan parlementer. Apa contohnya? Seperti adanya hak angket di DPR ya. Hak angket itu adalah hak untuk menyatakan pendapat, gunanya adalah jika terjadi itu adalah salah satu upaya yang bisa ditempuh oleh DPR jika terjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tujuan pada akhirnya itu adalah pemakzulan atau penggulingan kekuasaan. Nah, yang boleh menjatuhkan presiden itu hanya berada dalam sistem parlementer, bukan sistem presidensial. Tapi pada kenyataannya kita memakai hal itu di Indonesia. Nah, makanya saya bilang kita sebenarnya tidak sistem presidensial murni, akan tetapi kita juga memakai beberapa cara atau prosedur yang ditempuh oleh sistem parlementer ke dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Nah, itu dia kondisinya. Jadi bisa dibilang ya sistem pemerintahan Indonesia ini banci. Kenapa banci ya? Karena ngambil sedikit-sedikit juga dari parlementer. Nah, itu salah satunya ya. Oke. Kemudian pada saat sistem pemerintahan kekuasaan presiden yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, pemegang kekuasaan itu adalah eksekutif. Kemudian pemegang kekuasaan itu sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara. Yang keempat, panglima tertinggi dalam kemiliteran. Yang kelima, berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. Kemudian yang keenam, berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara. Yang ketujuh, berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang kedelapan, berhak mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain. Yang sembilan, berhak memberi gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Yang ke-10, berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, setelah amandemen terjadi perubahan. Apa perubahan yang terjadi?
kita lihat dari tahun 19 sampai 2002, pokok-pokok pemerintahan itu menjadi seperti ini. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang pertama, yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lagi lembaga tertinggi lagi, tapi MPR itu merupakan lembaga yang sejajar atau setingkat dengan lembaga lainnya seperti DPR, DPD, BPK ya. Kemudian presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menterinya diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keenam, parlemen itu terdiri atas dua, itu bikameral, yaitu DPR dan DPD. Tapi di beberapa referensi saya juga pernah baca bahwa sebenarnya parlemen kita ini juga bukan bikameral, akan tetapi trikameral. Kenapa? Karena MPR beda lagi tugasnya, gitulah. Nah, kemudian yang ketujuh, kekuasaan legislatifnya lebih dominan. Kenapa lebih dominan? Kalau dulu yang membuat undang-undang itu adalah presiden, tetapi ketika terjadi amandemen undang dasar, maka kekuasaan legislatif itu berada lebih besar di tangan DPR. Artinya fungsi yang sesungguhnya itu sudah dikembalikan kepada DPR, karena memang tugas sebenarnya dari membuat undang-undang itu memang adalah tugasnya dari legislatif, bukan presiden. Akan tetapi di masa sebelum amandemen, itu presiden justru yang buat undang-undang. DPR ngapain aja kerjanya, Bu? Ya itulah, DPR pada masa lalu hanya sebagai tukang stempel saja. Namun setelah amandemen dikembalikanlah kekuasaan itu kepada DPR. Makanya bisa dikatakan bahwa kekuasaan legislatif itu lebih dominan. Kemudian ke-8, presiden, wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Yang 9, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Nah, di Indonesia ada beberapa variasi ya. Ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, mungkin saya bikinkan di slide PowerPoint ini kebetulan ya, bahwa presiden itu sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara itu perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR. Kemudian yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR. Kemudian parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget. Nah, makanya ini bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya adalah sistem presidensil yang setengah-setengah gitu, setengah presidensil, setengah lagi parlementer. Nah, sekarang kita masuk kepada apa korelasi antara bentuk pemerintahan ini, sistem pemerintahan ini dengan mata kuliah subtopik yang akan kita bahas itu adalah tentang lembaga negara. Nah, bahwa bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan ini ya akan mempengaruhi pula bagaimana penyelenggaraan dari negara ini, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negaranya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tugas silakan dilihat di link Moodle-nya. Kebetulan hari ini saya kasih tugas diskusi aja. Baik, kita cukupkan dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.